Reproduksi naskah. Pengertian: produk peninggalan masyarakat dahulu kala yang berupa bahan-bahan tulisan yang di dalamnya mengandung hal-hal mengenai sejarah, bahasa, sastra, dan filsafat milik bangsa yang melahirkannya. Macam-macam reproduksi naskah. Ringkasan. Ringkasan bentuk karangan yang masih memperlihatkan dasar dari aslinya. Penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan itu bisa dari buku, bisa dari bab ataupun artikel. Ciri-ciri ringkasan: inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Kedua, kerangka dasar masih tampak jelas. Ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih singkat. Keempat, tujuannya untuk memangkas gagasan. Cara membuat ringkasan: pertama, membaca naskah asli, kemudian mencatat gagasan utama, mengadakan reproduksi. Samping itu, ada juga sebaiknya menggunakan kalimat majemuk, bila mungkin ringkasan kalimat menjadi frasa, dan frasa menjadi kata. Jumlah alinea tergantung dari besarnya ringkasan, dan jumlah topik utama yang dimasukkan ke dalam ringkasan. Bila mungkin, semua kata keterangan atau kata sifat dibuang. Pertahankan susunan gagasan asli, serta ringkaslah gagasan itu dalam urutan seperti urutan naskah asli. Untuk membedakan ringkasan atau tulisan biasa dan sebuah pidato atau ceramah menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal atau jamak, maka ringkasan pidato itu harus ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Dan terakhir, biasanya untuk suatu ringkasan ditentukan panjang ringkasan finalnya. Rangkuman. Pengertian rangkuman. Rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Rangkuman artinya kegiatan menyusun gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Adapun beberapa manfaat dari suatu rangkuman antara lain menemukan secara cepat informasi yang dibutuhkan, menemukan bagian-bagian penting isi buku, dapat menggambarkan keadaan mengenai isi buku, waktu yang digunakan untuk membaca jauh lebih singkat, membantu keperluan yang sifatnya praktis, misalnya butuh intisari buku dalam waktu yang singkat. Langkah-langkah merangkum. Bacalah teks secara cermat dan efektif sampai kamu dapat menangkap gagasan utama, kesan umum, sudut pandang dan tema utama dan teks. Kemudian catatlah bagian-bagian yang kamu anggap penting. Ketiga, tulislah informasi berdasarkan bagian-bagian yang kamu anggap penting tersebut. Kemudian keempat, tulislah ulang intisari bacaan di dalam bentuk kalimat tidak langsung, bergaya orang ketiga atau pencerita. Kemudian tidak memasukkan pikiran, ilustrasi atau contoh sendiri. Keenam, tidak mengubah keseimbangan dan penekanan pengarahan asli. Ketujuh, menyusun draft atau kerangka untuk membuat intisari bacaan. Dan terakhir, susun draft menjadi bentuk rangkuman yang banyak. Nih ada ikhtisar. Ikhtisar pada dasarnya sama dengan ringkasan, ditulis dari tujuannya. Keduanya mengambil bentuk kecil dari satu karangan panjang. Perbedaannya, ikhtisar tidak mempertahankan urutan gagasannya membangun karangan itu. Terserah pada pembuat ikhtisar. Untuk mengambil inti, dia bebas mengambil kata-kata asal tetap menunjukkan inti dari bacaan tersebut. Ciri-ciri ikhtisar: tidak mempertahankan urutan gagasan, bebas mengcombine kata-kata asal, tidak menyimpang dari inti, tujuan untuk mengambil inti. Langkah-langkah membuat ikhtisar. Langkah-langkah membuat ikhtisar tidak jauh berbeda dengan rangkuman, yaitu sebagai berikut: membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, dan mengadakan reproduksi.